Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Amelia Putri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori resepsi. Sebelumnya Amel pengen cerita, Amel seneng banget karena berhasil membuat animasi bergerak untuk penyampaian materi kali ini, supaya materinya tidak terkesan membosankan dan menarik perhatian pendengar. Enda Suara mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Dalam meresepsi sebuah karya sastra bukan hanya makna tunggal, tetapi memiliki makna lain yang akan memperkaya karya sastra itu. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia sudah punya hubungan dengan pembaca. Teks memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Secara sederhana, teori sastra adalah teori yang menilai suatu karya dari segi makna berdasarkan pada respon dan tanggapan pembaca, pendengar, penonton, atau audiensi. Penilaian ini bersifat relatif, bisa positif, bisa juga negatif. Dalam penelitiannya, resepsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, resepsi sinkronis, yakni resepsi yang meneliti hubungan karya sastra dengan pembaca sezaman. Yang kedua, resepsi diakronis, yakni resepsi yang meneliti hubungan karya sastra dengan pembaca sepanjang sejarah. Nah, bagaimana sih penerapan dari teori resepsi dalam film Kodrat? Kita akan menggunakan penelitian resepsi sinkronis, yakni teknik pengumpulan data dari komentar media sosial. Yuk ikuti! Sedikit cerita, minggu lalu Amel sempat menonton film ini pada hari Jumat tanggal 4 November, yang mana sebetulnya film Kodrat ini dirilis di bioskop pada tanggal 27 Oktober 2022. Sebelum itu, teman-teman mau tidak melihat trailer dari film Kodrat supaya kita paham alur ceritanya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. Berulang kali aku gagal membunuhmu, gagal meruntuhkan imanmu. Tapi tidak hari ini. Aswala laknatullah. Semenjak kamu pergi, desa Kober dan penduduknya juga mulai mengalami banyak gangguan. Apa yang terjadi, Kodrat? Sini, Kak. Anak saya kerasukan. Tolong Rukiah dia, Ustaz. Kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapin. Ini hal disihir. Nyawa kita cuma mainan buat dia, Far. Ini Aswa, keturunan langsung dari iblis. Aku yang setiap hari merukiah warga di desa Kober ini. Kenapa kami, Ustaz? Kenapa Alif? Assalamualaikum, Ustaz Kodrat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar.
Bertahun-tahun lamanya, Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Pino G. Bastian berusaha meruqyah anaknya sendiri, yakni Alif Al-Fatanah, yang diperankan oleh aktor Jason Bangun, yang dirasuki setan bernama Aswala. Naas, ia gagal menuntaskan tugas tersebut. Pasca tragedi tersebut, ia mengambil keputusan untuk pulang ke pesantren tempat ia mengenyam ilmu ruqyah dahulu kala dengan harapan menemukan jawaban atas kegagalannya. Namun, situasi desa di sekitar pesantren tersebut sudah berubah drastis. Tempat tersebut kini dipenuhi oleh gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Warga desa itu menyebut kejadian demi kejadian aneh kian bermunculan usai Kodrat meninggalkan desa tersebut. Bahkan, banyak penghuni desa mengalami kerasukan. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi tandus dan mengalami gagal panen. Pengguna YouTube dengan nama pengguna Bos Boba Indonesia berkomentar, film Kodrat ini menerangkan bahwasanya ketika seseorang yang ingin melampaui dari batas yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita, itu tidak bisa, karena hukumnya melewati kodrat yang sudah diciptakan tidak akan kuat atau bisa gila. Jika memaksa untuk hal itu, maka akan bersekutu dengan jin yang merubah sifat seseorang itu menjadi sifat jin. Nah, Bos Boba Indonesia ini berkomentar dari segi pesan moral yang diberikan atau yang terdapat di dalam film Kodrat ini. Komentar yang kedua dari Cynthia. Pino bagus pelafalan ayat-ayat dan doa ruqyahnya, gak asal-asalan baca. Secara hukum tajwid sudah benar. Jarang ada artis film yang peranin ustadz dan pelafalan ayatnya benar. Salut ya buat Pino, sangat mendalami peran dan mau belajar profesional. Pengguna YouTube bernama Cynthia ini berkomentar tentang sang pemeran utama, di mana menurutnya pelafalan ayat Al-Quran yang menjadi salah satu cuplikan dalam film berhasil dibaca dengan benar oleh aktor Pino G. Bastian. Artinya, aktor begitu mendalami peran dan bersikap profesional. Selanjutnya yakni dari pengguna YouTube Mas Jarwo. Overall acting semua pemainnya total abis, cuman agak terganggu dengan plot-plot di setiap scan. Apakah karena banyak scan yang kebuang sebenarnya, atau karena faktor teknis yang mana dijelaskan sama Pino dan istri sering berhenti di tengah jalan karena pandemi. Scan yang agak mengganggu mengapa harus ada adegan iblis membunuh atau meninggal adik Kodrat dengan cara seperti itu. Mengapa tidak diambil cara lain seperti diambil jiwanya aja, itu lebih relate. Karena manusia dengan jin jelas berbeda alam. Kenapa tidak ada sebab secara logis seperti adegan-adegan setelahnya kesurupan berujung kematian? Karena ada pengaruh iblis, lalu si korban kesurupan melakukan kekerasan sehingga menyebabkan kematian. Pandangan yang diutarakan oleh Mas Jarwo ini berkaitan dengan plot-plot yang disajikan di setiap scan dalam film. Menurut Mas Jarwo, terdapat scan yang mengganggu dan memunculkan pertanyaan bagi penonton, yakni saat adegan jin atau iblis bisa membunuh manusia. Rasanya kurang logis karena perbedaan dimensi dan kita berbeda alam dengan jin atau iblis. Manggala Indratama berpendapat ada 3 pelajaran dari film ini. Yang pertama, penerimaan diri terhadap takdir Allah. Yang kedua, sholat seharusnya disertai secara maknawi, tidak hanya gerakan fisik saja. Yang ketiga, bacaan Quran seharusnya juga berusaha untuk memahami dan diamalkan, bukan hanya bacaan di lisan saja. Komentar selanjutnya datang dari Rizky Insani Takwim. Hal yang gue nggak suka dari film ini, setiap adegan orang kerasukan, iblisnya nggak jelas ngomong apa, kayak kumur-kumur. Mana nggak ada subtitlenya, itu aja sih yang sangat disayangkan, padahal kayaknya kata-kata dari iblis itu keren bikin serem. Tapi ya sayang aja nggak kedengeran. Film Kodrat ini berhasil mendapatkan komentar-komentar positif dari para penonton. Terbukti 90% respon penonton memberikan komentar yang positif,
bahkan banyak yang memberikan pujian. Komentar-komentar lainnya datang dari Arbis36 yang mengatakan film Kodrat merupakan film horor terbaik sejauh ini. Kemudian Ahmad Hermawan menambahkan, ia berujar cukup excited karena film ini terdapat action dan fantasi. Lanjut, Eko Arianto berpendapat film Kodrat sesuai kaidah semesta di mana hal gaib harus dilawan dengan hal gaib pula. Pengguna TikTok yakni datang dari username Dila. Nonton film Kodrat bukan takut, malah nangis karena bercerita tentang anak dan bapak. Terdapat kesan sedih di dalamnya. Lanjut ditambahkan oleh komentar kupu-kupu peri, film Kodrat bakal jadi film blockbuster karena angle kameranya keren. Dan komentar yang ketiga dari pengguna TikTok datang dari Random Message. Katanya film ini membuat ia introspeksi diri untuk memperbaiki sholat. Komentar yang keempat datang dari username Mencrang. Ia berpendapat film ini banyak sekali pesan moralnya, sangat bagus untuk yang masih lalai dalam beribadah. Y.R. Fuller berpendapat film ini sangat seru, melekat dan mental banget tentang pengusiran iblis dengan cara ruqyah dalam agama Islam. Persentasenya 4,8% pengguna Instagram, TikTok, dan YouTube yang sudah menonton film ini memberikan komentar berupa kritik terhadap scan dan plot yang disajikan. Yang kedua, 10,2% pengguna Instagram, TikTok, dan YouTube belum menonton film ini, tapi sangat excited setelah melihat trailernya. 85% pengguna Instagram, TikTok, dan YouTube sudah menonton film ini dan memberikan respon positif berupa pujian serta mengapresiasi film Kodrat sebagai film horor terbaik sejauh ini, melekat dengan pesan moral pengingat agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari data respon penonton terhadap film ini cenderung memberikan resepsi terhadap pesan moral yang dapat diambil dari film. Pesan moral yang banyak sekali dibahas oleh penonton, yakni film ini berhasil mengingatkan penonton untuk terus memperbaiki sholat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan data dokumentasi dengan menggunakan penelitian resepsi sinkronis, dapat ditarik kesimpulan bahwa film Kodrat berhasil memperoleh respon positif dari penonton. Sebab terhitung dari tanggal rilis yakni tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal pengumpulan data yakni 8 November 2022, trailer film ini sudah ditonton sebanyak 658.000 kali dengan jumlah komentar 1.000. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.